Akankah clean sweep untuk Raja Phoenix atau Salvador Ozone yang mampu membalikan keadaan dari game sebelumnya? So, sebelum kita mulai, aku minta tepuk tangan dulu MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the Land of Down di game kedua Raja Phoenix versus Salvador Ozone. Yes, betul sekali. Dan ini menjadi salah satu red flag juga bagi Salvador Ozone. Mereka butuh kemenangan untuk mengamankan satu game setidaknya di grup D. Grup stage kali ini. Namun kita sudah bisa melihat bahwa pattern pertama yang dilakukan oleh Raja Phoenix adalah dengan mengganggu pergerakan dari Elyato dengan adanya mati dari GRZ. Dan dapat tapi masih bisa dapetin multi tambahan. Wah, Flicker udah keluar, GRZ dalam bahaya. Memang ada Finsmoke saja, tapi Flicker dari Kuroki masih bisa ditangkap dengan first blood. Yang kali ini dipegang oleh Finsmoke presented by KFC. Yes. Pergerakan yang bisa dibilang cukup efisien dari Kuroki dan sangat worth it dari segi flickernya walaupun memang kill diambil oleh Finsmoke. Tapi itu akan berbahaya juga untuk teman-teman dari Raja Phoenix khususnya bagi Hansoboy kalau sampai Kuroki dapetin poin killnya. Seenggaknya asis kali ini aja tuh udah ngasih dia sedikit advantage gitu loh. Di saat Bruno yang awalnya dapat advantage dari critical power tambahan, sekarang Brody dari segi item. Iya, harusnya asisnya udah ngasih beberapa experience dan juga Tipis-tipis tapi bantu lah. goal tambahan lah ya. Tapi anyway, untuk di early game-nya, terlihat memang Raja yang lebih agresif ya. Mereka selalu bermain di area jungle dari Salvador Ozone. Dan kali ini memang kedua roamer ini fokus untuk membackup bagian gold lane mereka. Untuk di arah gold lane, pergerakan dari Hansoboy juga udah mulai di-push habis-habisan ya. Karena serba salah juga, kena slow sedikit aja dari Finsmoke itu cukup berbahaya. Apalagi kalau misalkan terkena sedikit stuck yang bisa diberikan dari Kuroki loh. Wow, itu 4-man move loh ke bagian bottom lane loh. Ini benar-benar nge-press banget karena Kuroki-nya. Tapi di sisi lain, terlihat Rango bermain cukup aman. Di area atau turretnya, 3 member yang terekspos oleh Rango. Sementara itu persiapan menuju turtle presented by KFC di bagian top lane. Dan apakah Raja Phoenix akan mempersiapkan setup? Ya, untuk setup kali ini dengan adanya head to head antara Fredrin dan juga Baras, ini tinggal bagaimana timing dari Detrans Welcome-nya sih. Kalau misalkan dapat di momen yang pas, mau keluar tapi udah pencet retribution duluan, Turtle kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Salvador Ozone. Fight dari depan. Black Dragon Form, Cream Puff, engage ke lini belakang. Mencoba memukul mundur, tapi sepertinya Detrans Welcome. Connect ke arah Asviana, masih bisa bertahan tapi nggak terlalu lama. Dan Turtle ternyata diamankan oleh Adik. Ada pertukaran dengan Finsmoke tapi 2 member hilang. Raja Phoenix diporak-porandakan di Turtle yang pertama. Dan ini pattern yang kelihatan ya, dimana kalau misalkan ada Turtle yang junglernya hilang dan Turtle diambil oleh pihak lawan itu langsung menuju ke arah purple buff. Ini udah bakal ngemotong lumayan besar XP dari Hans Asviana, apalagi dengan posisi damage output mereka ini masih belum terbentuk. Ercha pun untuk sekarang ini punya pasifnya aja sebagai modal damage utama, ditambah lagi dengan adanya Lord. Tapi ini dia untuk instant replaynya, dimana dengan adanya Detrans Welcome yang sangat-sangat on point datang dari Elyato, ngebuat akhirnya pergerakan dari Fredrin pun nggak bisa terlalu bebas. Otomatis, oke lah, retribution nggak kepencet, tapi tetap ada yang ngambil turtle-nya tadi. Oh, Flicker, Appraisal Sprat, Hans Asviana berhasil. Nah, Divine Judgment ditarik mundur, Eternal Guard, seorang memori masih gagal. Tapi Elyato terlalu sakit menahan semua damage yang masuk dan dia menjadi korban untuk teamfight kali ini. Kelihatan ya ada advantage dari Raja Phoenix kalau misalkan bermain di tempat sempit dengan membawa Ruby dan juga Vexana. Tahun dari Hans Asviana pun juga akan sangat-sangat efektif di dalam area tersebut. Jadi Salvador Ozone punya advantage lebih kalau misalkan mereka bermain di open space seperti di arah Turtle sebelumnya. Sementara kalau kita ngeliat untuk dari segi emblemnya sendiri, tank versus tank, bedanya Conclusive Blast dan juga Encourage. Sama-sama damage, tapi damage ke arah hero akan lebih besar di tangan Elyato dibandingkan dengan Fredrin dengan Encourage-nya lebih memfokus damage ke arah dari jungling potential. Ya, dan memang di menit keempat ini masih 50-50 ya. Belum terlalu jauh juga gap gold yang ada. Kuroki juga cukup aman, dia bermain begitu berhati-hati, belum sempat terpick off juga oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Sementara di sisi lain, kedua fighter masih beradu poking damage saja, seraya menunggu Turtle yang kedua akan segera hadir di area atas. Ya, Turtle yang kedua balik lagi di atas Welcome mungkin akan menjadi threat utama ataupun mimpi buruk utama bagi teman-teman dari Raja Phoenix, apalagi dengan Brunonya dari Hansoboy yang masih belum bisa begitu luas dari segi pergerakannya. Apalagi diganggu juga sekarang. Flicker, Divine Judgment mencoba untuk engage dengan Cross Strike-nya, menahan terdapat memori, tapi masih ada backup-an dari seorang GRZ, malah terpick up balik. Pertukaran memang ada, tapi di sisi lain Rango pun down. Dan ini menjadi advantage kembali untuk Salvador Ozone. Ya, ada Hansoboy yang mendapatkan 2 total assist, tapi sepertinya itu nggak bakalan cukup mengingat bahwa trading
tumbangnya Hanzo Boy itu sama-sama oke dengan Kuroki. Tapi kalau tiba-tiba tanpa retribution, Lordnya diamankan dengan Vexana. Itu timingnya tepat banget sih. Benar-benar di luar dugaan juga, padahal Retribution dikeluarkan sama Eliato. Dan kali ini menjadi keuntungan untuk Raja Phoenix mencoba membuka kembali tim fight dengan energi Pressman yang dikeluarkan Press of Front. Connect oleh Eliato, gak bisa terlalu tahan lama untuk menahan semua damage yang masuk. Kali ini Astral Echo memang dibuka, tapi belum ada follow up damage yang maksimal untuk bisa mendapatkan pertukaran. Wah, itu ada gold swing dikit sih tadi dari Turtle-nya. Dan Iya. itu benar-benar lucky moment banget gitu loh. Untuk teman-teman dari Raja Phoenix yang ngebuat akhirnya tumbangnya. Oh, sebentar lagi. Oh, kembali Divine Judgment yang langsung mencoba mendapatkan Hanzo Boy. Kedua kalinya Kuroki kali ini dia gak menjadi korban juga, sehingga benar-benar menjadi keuntungan untuk Salvador Ozone. Masalahnya gini, Dit. Untuk di arah bottom lane, Hanzo Boy itu nggak terlalu banyak dibantu. Tapi nggak ada tradingan yang begitu efisien di tangan dari Raja Phoenix gitu loh. Jadi seakan-akan di saat yang bersamaan Salvador Ozone menang fight, Salvador Ozone menang gold lane. Itu bahaya banget sih. Oke, Tokyo Eagle, Eternal Guard, combo wombo yang langsung mencabut nyawa dari Kuroki. Dan mereka seperti akan kehilangan bottom outer turret meskipun backup sudah mulai masuk. Eliato di bagian depan kembali, adik. Astral Spears-nya belum connect memang, tapi ya benar-benar pressure yang begitu ketat dikerahkan ke arah Kuroki. Ngambil ke arah Bruno-nya untuk Raja Phoenix dapetin Turtle. Ngambil ke arah Bruno-nya dapetin team fight. Itu seenggaknya adalah trading yang sangat diuntungkan dari Salvador Ozone dari menit pertama game dimulai. Sementara dari Raja Phoenix, mereka masih belum bisa mendapatkan di mana advantage aslinya mereka gitu loh. Lihat rotasi teman-teman dari Salvador Ozone lagi. Langsung menuju ke arah bawah lagi kan. Iya, jadi benar-benar ngasih Surprise backup-an banget ke arah Hanzo Boy-nya. Oke, tapi kembali Astral Echo yang menjadi genderang perang untuk teman-teman dari Salvador Ozone. Flicker gagal sepertinya Fitzpoke mendapatkan kombinasi Flicker Divine Judgment-nya. Dan kali ini informasi telah diterima, nggak akan ada Flicker pada saat kontes yang ketiga. Ya, dan melihat dari segi positioning Salvador Ozone, mereka sepertinya akan mencoba untuk membagi tugas. Dimana untuk di arah mid lane akan coba untuk ditahan, sementara Turtle pun langsung di-engage oleh teman-teman dari Salvador Ozone. Dengan adanya satu turret di arah bawah. Itu Furious Dive Petrify udah kena 2 orang dan Divine Judgment nggak pakai Flicker, connect Eternal Guard. Tapi Black Dragon Form mencoba membuka mundur. Cream Puff maju ke lini belakang, masih sempat untuk menghindar, tapi sepertinya dia terus welcome, nggak bisa dihindari. Langsung mencabutnya dari Archa, mendapatkan pertukaran dengan Eliato, tapi seperti dibalikin kembali keadaannya. 2 man down dari Raja Phoenix, kembali dengan tradingannya, dengan 3 member di tangan Salvador Ozone yang didapatkan oleh Raja Phoenix ini benar-benar membuat Gold Swing menjadi milik Raja Phoenix. Oke, untuk dari segi permainannya RC sendiri, tadi kita bisa melihat ya bahwa dia dipaksa untuk dimakan. Namun dari Hans Aspiana, sepertinya kelihatan dia akan mencoba untuk lebih banyak mengkontribusikan nyawanya untuk keuntungan di arah belakang. Seperti contohnya tadi, dia menahan di arah depan sana dengan item baru ke arah Molten Essence dan juga Dread of Armor. Untuk apa? Untuk Eliato-nya bisa jadi gebukan masyarakat. Waduh. Dari teman-teman Raja Phoenix. Dan itu betul kan? Iya, iya. Oke, hasilnya juga tumbang. Tapi di saat udah nggak ada Eliato, di situ loh momen dimana defensive power Salvador Ozone menipis. Finsmoke nggak ada flicker. Divine Judgment juga mau narik siapa? Yang akhirnya dicicil pelan-pelan, apalagi dengan Bruno yang udah siap dengan Berserker Fury. Yeah. Itu yang membuat akhirnya mereka punya counter setup yang bagus, bahkan gold swing ke angka 220 gold di menit kali ini. Soalnya dari kedua belah tim, tipikal draftnya nggak terlalu jauh beda ya. Mereka benar-benar mengandalkan untuk sang jungler menjadi front laner gitu. Terlihat dari hanya Fredrin yang bisa nahan semua damage yang masuk, dan juga dari Salvador Ozone hanya mengandalkan nantinya Barat untuk menahan semua damage-nya. Dan ini akan menjadi PR sih, kalau misalnya sampai kedua junglernya udah nggak ada, tinggal nunggu momentum aja siapa yang lebih cepat. Oh, tapi control play, di bagian atas, Divine Judgment kembali menuju ke arah Hans Aspiana, mencoba untuk menghindar, tapi di atas bawah mereka nggak bisa dihindari. Black Dragon Form di bagian belakang, Cream Puff mencoba menangkap, masih bisa flicker Hanzo Boy-nya, menghindari maut, The King Eagle connect, tapi Abrasus Wrath menjadi penutupan untuk Cream Puff, dan kali ini menjadi keuntungan di tangan Raja Phoenix. Dan itulah alasan kenapa Matilda di band, dan bahkan gak cuma sampai situ aja. Lihat dari Adik. Wah, Adik juga kena sih itu tadi. Flicker terpaksa di pop up, masalahnya ini Lord muncul di waktu yang bersamaan dengan terpick off-nya Creep Puff, sehingga Raja Phoenix punya chance lebih besar mendapatkan Lord yang pertama. Ini kalau ada di highlight sih bakalan kelihatan banget ya efek dari adanya Matilda. Ya, Seorang Fredrin, jungle non-flicker, pindah posisi 3 kali di area yang sangat besar. Iya. Pertama, karena ditarik dengan Divine Judgment. Pindah ke kanan dikit, tiba-tiba dijemput dengan Guiding Wind. Dari Guiding Wind tersebut, Guiding Wind lagi langsung Serpent Eagle ke arah dari Yuzong.
Dan akhirnya ngedapetin pick off dan dapetin satu player lagi yang ngebuka lahan yang sangat lebar untuk Lord langsung di-engage dengan 2 skill point. Ya, tapi Divine Judgment connect kali ini. Dan sepertinya kalau bisa untuk selamat Rango. Member pertama dari Raja Phoenix yang dieksekusi. Energy Eruption, King Eagle dibuka. Eliato menahan semua damage yang masuk. Lord masih cukup sehat bergerak di bagian bottom lane. Tapi inner turret top lane sudah binasa untuk Salvador Ozone. Itu dia. Pergerakan dari Matilda yang benar-benar bagus banget menurutku untuk di game kali ini. Apalagi dengan bagaimana adaptifnya Hansa Spina untuk di game kali ini bisa memposisikan dirinya sendiri. Bahkan tadi sembari dia lewat aja, itu masih ada beberapa tahun loh yang bisa ia keluarkan. Ini kan jadinya free space banget untuk Hanzo Boy. Bolehlah dia untuk di arah-arahnya di pressure habis-habisan, tapi masuk ke arah late game. Siapa yang bisa nembus di arah depan dengan adanya Sisi, Lordnya Vexana, dan juga Town yang friendly. Iya, dan inilah ya kenapa Matilda menjadi pilihan hero utama untuk Raja Phoenix ya. Iya. Bener-bener megang kendali permainan banget loh. Dari segi shield yang dihasilkan, apalagi favornya juga. Dan oke, engage terlihat, King Eagle connect. Eternal Guard combo wombo Kuroki down. Gak hanya Kuroki, Ravin Smoke juga ditangkap oleh Raja Phoenix. Dan kali ini benar-benar kembali permainan dikontrol oleh Raja Phoenix di game yang kedua. Dan bahkan melihat dari Raja Phoenix, satu momentum dari Lord aja, mereka udah bisa menghilangkan semua inner turret dari teman-teman Salvador Ozone. Gak cuman itu, RK dari tadi juga udah mulai mendapatkan soft spotnya dia, safe space-nya dia. Yang tadinya sering dimakan sama Detonators Welcome-nya Eliato, sekarang mana? Eliato udah mulai nggak bisa ngedapetin satu player loh di depan sana. Kalaupun dia narik ke arah Rango, menurutku itu bakalan menjadi sebuah mismove. Karena dengan power dari Flicker plus sama Vended, itu bisa berbalik nggak sih dia terus welcome? Malah menguntungkan untuk Raja Phoenix gitu loh. Malah narik banyak nanti ya dari Rangonya ya. Ngambil ke arah JRZ pun dia punya Flicker plus game win. Jadi yang bener-bener bisa soft spot banget untuk diambil, oke, Hansa Askiana. Tapi tadi kelihatan bahwa dari segi follow up damage-nya gak cukup sama sekali. Dan ini tadi sempat kita tanyakan juga di Benpick. Kalaupun emang ngambil Kaja, siapa yang bakal jadi burst damage? Betul. Karena mereka membawa Brody sebagai marksman dan kita tahu sendiri Brody itu butuh waktu sih. Betul. Untuk bisa langsung mendapatkan burst damage ya. Oh, Detonators Welcome dipersiapkan. Rango tertangkap seorang diri. Memang ada backup-an dengan Ether Guard-nya. Tapi Black Dragon Ball memukul mundur 4 member. Cream Puff berusaha memberikan perimeter. Rango hilang. Tapi masih ada Hansa Spiana di bagian depan sana. Satu turret dihancurkan. Mencoba untuk Dragon Tail. Tapi Cream Puff gak bisa selamat. Eliato pun demikian dipegangin kakinya. Gak boleh pulang. Benar-benar digoyang. Dan kali ini member kedua kembali didapatkan dengan double kill di tangan Hanzo Boy di Lord yang kedua. Belum 2 menit kita ngobrolin gimana kalau Ruby dimakan. Kelihatan kan langsung kerugiannya. 2 orang langsung menghilang. Dan bahkan memakan waktu yang cukup lama untuk Ruby bisa hilangkan, ngebuat Eliato pun agak wasting time. Dan pada akhirnya dia tumbang di saat Lord yang sudah enhance muncul. Ini yang bakal membuat teman-teman dari Salvador Ozone makin pusing lagi. Ada beberapa attempt di mana tadi Vinsmoke mencoba untuk bersembunyi di dalam bush. Tapi yang aku suka dari Raja, mereka selalu was-was dengan environment-nya, dengan lingkungannya. Yang membuat akhirnya udah nggak ada lagi pick up potensial yang dilakukan dan Lord pun langsung diambil oleh teman-teman dari Raja. Iya, itu benar-benar susah banget sih. Mau nge-trade dengan apa gitu ya. Ketika pick off dilakukan oleh Salvador Ozone, mereka harus bisa mempertimbangkan gimana caranya agar nggak ada trade yang didapatkan oleh Raja Phoenix. Karena komit 1 orang nggak sih tadi hitungannya? Iya, dan itu terlalu ada di area yang berbahaya nggak sih? Terlalu jauh loh. Maksudnya area sempit juga kan? Iya, dan backup-an dari Raja Phoenix dengan Momo Matilda itu cepat. Meskipun dikasih perimeter sama Yuzong, nggak bisa ngehalau 4 member dari Raja mendapatkan 2 member dari Salvador Ozone. Ini yang membuat akhirnya Vinsmoke pun kebingungan gitu loh. Kalaupun emang dia mesti narik, dia harus bisa dikomboin sama Detonators Welcome untuk dapetin range paling jauh. I'm offended. Yang langsung connect karena Cream Puff kembali mencoba jauh dari Cream Puff. 1 best dia dapatkan. Tapi sepertinya Astral Echo menghambat sedikit pergerakan dari Raja Phoenix. Mencoba untuk menarik diri ke bagian belakang, tapi sepertinya masih ada Super Wave ini yang di bagian mid lane yang akan memudahkan Raja Phoenix mendapatkan best trade yang kedua. Ya, mid lane pun langsung ditekan juga oleh teman dari Raja Phoenix dan mereka bahkan sudah berhasil mendapatkan hal tersebut. Dan ingat, Ammo Vended sudah ready di tangan dari Raja Phoenix. Conceal play dilakukan Vinsmoke mempersiapkan dirinya untuk menyabut lini belakang, tapi sepertinya terlalu tanky di bagian depan sana. Transfer damage-nya, Abrasif masih keluarkan, harus terpaksa flicker dan Vinsmoke masih bisa selamat, tapi Eliato gak begitu mudahnya melarikan diri dari semua crowd control yang dimiliki oleh Raja Phoenix. Masih ada 1 Super Wave ini di bagian bawah dan seperti Raja Phoenix bisa ke arah base turret bottom lane. Dan Black Dragon Bomb coba untuk dibuka, mencoba menahan semua damage yang masuk, tapi lagi-lagi emang Pendant Rango memang hilang, tapi dia bisa membuat momen di mana sekarang base turret terakhir juga dihancurkan, serta Kuroki yang ditangkap. Flicker ke bagian depan, Hanzo Boy menggila, mencoba fokus ke base-nya, dan Raja Phoenix fokuskah?
masih coba bertahan. Gak bisa bertahan dengan double kill untuk Arca. Dan game menjadi milik Raja Phoenix. Clean sweep di game yang kedua. 2-0 untuk Raja Phoenix dan ini adalah